Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya Siti Mustalifah akan memaparkan sedikit tentang diskusi untuk studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Adapun untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal di Indonesia meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Pendidikan formal merupakan sarana perubahan sosial yang mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih ideal. Sedangkan pendidikan informal berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat dan merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Dalam presentasi bahan diskusi yang telah saya pelajari, di situ disebutkan bahwa pendidikan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku individu. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak yang membentuk dasar moral, sosial, dan budaya. Sementara itu, menurut Rifai 2007 menekankan bahwa keluarga adalah lembaga sosial tempat seseorang belajar memahami nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun manfaat dari pendidikan formal dan informal. Dalam hal ini akan saya bandingkan untuk pendidikan formal memberikan struktur yang jelas dalam proses belajar melalui kurikulum, jenjang, dan evaluasi yang terukur. Kemudian, pendidikan formal itu juga menjadi sarana bagi pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa secara terpadu. Dan pendidikan formal juga menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri sesuai jenjangnya. Sedangkan pendidikan informal mempunyai manfaat sebagai dasar pembentukan karakter watak dan kepribadian anak. Yang kedua, membentuk nilai-nilai sosial dan budi pekerti melalui interaksi alami antara anak dan anggota keluarga. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang berlangsung secara spontan dan kontekstual sesuai dengan situasi kehidupan nyata. Adapun perbedaan tantangannya yaitu untuk pendidikan formal, minimnya sarana dan prasarana, terutama di wilayah terpencil. Kualitas tenaga pendidik yang belum merata di berbagai daerah. Terbatasnya akses teknologi dan pelayanan sosial di beberapa sekolah. Ketergantungan pada sistem ekonomi subsistem yang membuat pengelolaan sekolah kurang mandiri. Kemudian, keterlibatan orang tua masih rendah, padahal penelitian England et al. 2004, Joyce Epstein 2001 menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak berpengaruh positif terhadap perkembangan akademik dan sosial anak. Sedangkan untuk perbedaan pada pendidikan informal yaitu tantangannya berupa banyak orang tua belum siap menjadi pendidik utama, baik karena keterbatasan waktu, pengetahuan, maupun kesadaran akan peran tersebut. Belum adanya sinergi hubungan antara sekolah, keluarga, masyarakat, sehingga pendidikan di rumah dan di sekolah sering berjalan sendiri-sendiri. Dan adanya tipe helikopter parents, yaitu orang tua yang terlalu melindungi anaknya sehingga berdampak negatif terhadap kemandirian dan kepercayaan diri anak. Kemudian, bagaimana integrasi elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal? Sebagai guru pendidikan dasar, integrasi ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Yang pertama, yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan kedua hal tersebut yaitu antara pendidikan formal dan informal yaitu pertama, adanya pelibatan orang tua atau parents involvement yaitu mengadopsi 6 jenis keterlibatan orang tua menurut Joyce Epstein 2001, pengasuhan, komunikasi, relawan, dukungan belajar di rumah, pengambilan keputusan, dan kolaborasi masyarakat. Contohnya yaitu melibatkan orang tua dalam kegiatan literasi keluarga,
proyek kebersamaan, atau refleksi pembelajaran anak di rumah yang akan berdampak pada peningkatan komunikasi dua arah antara rumah dan sekolah, serta menumbuhkan tanggung jawab sosial siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan materi akademik dengan pengalaman nyata anak di rumah atau di lingkungan sekitar. Contohnya dalam pembelajaran yaitu saat belajar matematika, siswa menghitung pengeluaran belanja keluarga. Saat pembelajaran IPA, siswa bisa melakukan pengamatan pertumbuhan tanaman di halaman rumah. Hal ini dilakukan agar siswa memahami manfaat langsung dari ilmu yang mereka pelajari. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek, yaitu mengintegrasikan informal seperti gotong royong, kerja kelompok, wirausaha kecil ke dalam proyek sekolah. Contohnya yang bisa dilakukan, yang sudah dilaksanakan di sekolah kami yaitu proyek greenhouse, market day, proyek makanan sehat bergizi, dan lain-lain yang semuanya itu adalah melatih tanggung jawab, kerjasama, dan kreativitas. Selanjutnya, integrasi antara pendidikan formal dan informal adalah kolaborasi sekolah dan komunitas, yaitu mengundang tokoh masyarakat, pelaku usaha lokal, atau orang tua untuk menjadi narasumber pembelajaran. Contoh yang pernah dilakukan di sekolah kami yaitu adanya kerjasama antara tim BPBD, Satpol PP, DLH, Damkar. Mereka semuanya berkolaborasi menjelaskan bagaimana cara menjaga, menanggulangi, dan tindakan yang tepat jika terjadi bencana. Hal ini menghubungkan dunia belajar di sekolah dengan kehidupan nyata di masyarakat. Integrasi selanjutnya antara pendidikan formal dan informal yaitu pembiasaan nilai dan refleksi harian, yaitu mengintegrasikan kegiatan informal dalam rutinitas sekolah seperti yang pernah dilakukan di yang dilakukan di sekolah kami adalah pembiasaan kegiatan aswaja, doa bersama, jurnal syukur, atau kegiatan berbagi pengalaman. Dalam hal ini, guru dapat memfasilitasi siswa untuk merefleksikan pengalaman informal mereka dan mengaitkannya dengan nilai-nilai karakter yang dipelajari. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan diskusi sesi 3 yang kedua yaitu peran guru dalam mengatasi tantangan akses pendidikan formal dan mengoptimalkan pendidikan informal. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan formal dan informal memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan keterampilan siswa. Namun, masih banyak anak di Indonesia yang mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Dan dalam hal ini, guru memiliki peran strategis untuk menjembatani kesenjangan ini. Adapun permasalahan pendidikan formal di Indonesia yaitu minimnya sarana dan prasarana di daerah terpencil, kualitas tenaga pendidik belum merata, akses terhadap teknologi dan layanan sosial masih terbatas, adanya ketimpangan ekonomi berdampak pada partisipasi sekolah, dan belum optimalnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Adapun peran guru dalam mengatasi tantangan akses pendidikan formal yaitu yang pertama, memperluas fungsi sekolah. Sekolah sebagai pusat belajar masyarakat, kemudian kelas tambahan atau kelas literasi bagi anak di sekitar sekolah. Yang kedua, melibatkan orang tua dan masyarakat dengan cara menjalin komunikasi dua arah dan dengan orang tua. Kemudian mendorong orang tua untuk menjadi mitra belajar bagi anak di rumah. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran kontekstual dengan menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan menyesuaikan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Adapun optimalisasi pendidikan informal yaitu yang pertama, pendidikan keluarga sebagai dasar utama. Karena keluarga itu membentuk karakter, watak, dan nilai sosial anak. Pendidikan keluarga memperkuat pendidikan formal di sekolah. Yang kedua, edukasi kepada orang tua. Guru membantu orang tua memahami peran mereka sebagai pendidik pertama dan utama. Sehingga
mendorong kegiatan belajar bersama anak di rumah. Kemudian, kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan menggunakan program belajar dari orang tua, berbagi keterampilan hidup. Kemudian proyek berbasis komunitas, yaitu tentang kebersihan lingkungan, taman sekolah, kewirausahaan kecil, dan sinergi tri pusat pendidikan, sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan reflektif guru dengan cara menumbuhkan empati terhadap kondisi sosial siswa, menciptakan pembelajaran yang adaptif dan inklusif, menggunakan metode sederhana namun bermakna, karena guru adalah sebagai agen perubahan sosial. Berikut ini daftar pustaka dari paparan saya, Siti Musalifah, pada mata kuliah ini untuk diskusi sesi 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.